Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadah di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon berbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Mereka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan teman-temannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bahwa keluarga Simon yang disebut dengan Petrus itu sedang mengalami kesusahan karena mertuanya sakit. Tetapi sama sekali tidak ada permintaan sebetulnya dari keluarga Simon Petrus itu untuk supaya Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertuanya. Tidak ada permintaan, hanya yang ada adalah laporan memberitahukan bahwa oh ini loh mertua dari Simon Petrus sedang menderita sakit, laporan. Namun Tuhan Yesus mau menyembuhkan. Lalu timbul pertanyaan, ada apa sih sebetulnya? Kenapa Tuhan Yesus menyembuhkan? Walaupun dia tidak meminta, orang itu meminta. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa keluarga ini itu mengalami penderitaan, walaupun yang sakit itu satu orang, tapi penderitaannya satu rumah. Dan Tuhan Yesus mau menyembuhkan keluarga itu supaya apa? Supaya Simon Petrus itu ada kelegaan untuk bisa mengikuti Tuhan. Supaya pada saat dia pergi bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada lagi pikiran mengenai ibu mertuanya. Nanti kalau ngomong tentang ibu mertuanya, nanti dia akan ngomong nanti bagaimana istrinya, bagaimana anaknya merawat mertuanya. Sehingga tidak bisa fokus untuk mengikuti Tuhan. Tidak bisa fokus untuk menjadi murid bagi Tuhan Yesus. Karena harus meninggalkan segalanya. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu menyembuhkan, itu pasti ada alasannya. Alasan dibalik penyembuhan itu. Lalu sekarang banyak orang yang disembuhkan ternyata pada waktu itu karena melihat bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan mertua Simon. Lalu banyak orang-orang yang sakit dan yang kerasukan setan minta disembuhkan. Tetapi Tuhan Yesus melarang setan untuk berbicara. Karena kalau setan berbicara, pasti tujuannya adalah tujuan setan, bukan tujuan Allah yang akan dinomorsatukan. Pasti akan tujuan setan dan tujuan iblis yang akan dinomorsatukan oleh setan dan iblis. Maka justru akan bertentangan dengan kehendak Allah. Setan diusir, tapi tidak boleh ngomong. Dalam arti ngomong pada suatu orang kerasukan itu. Lalu sekarang kita bisa melihat ada hal yang lain lagi di dalam bacaan Injil ini. Tuhan Yesus pergi begitu saja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tidak mau dikenal sebagai seorang hanya semacam healer, hanya semacam penyembuh saja. Tidak. Orang harus menangkap bahwa kehadiran Tuhan Yesus
adalah dia yang diutus oleh Bapa untuk mewartakan rencana keselamatan. Merencanakan, istilahnya itu mewartakan Injil. Dan di dalam Injil itu, warta sukacita itu memang ada penyembuhan. Jadi penyembuhan bukan sebagai yang utama, tetapi sebagai bagian dari pewartaan itu. Baik, itu isi bacaan Injilnya. Sekarang pesan untuk kita apa? Pesan untuk kita adalah kita bisa melihat, Ibu Bapak, kalau Tuhan Yesus itu mendapatkan istilahnya itu kerumunan banyak orang yang menyanjung dia, yang meminta pertolongan dari dia. Dia menjadi orang yang kalau zaman sekarang jadi viral enggak? Zaman sekarang jadi viral. Dan orang yang dicari zaman sekarang adalah ketenaran itu. Dia sudah menjadi tenar. Namun ternyata dia meninggalkan ketenaran itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan panggilannya sebagai seorang utusan yang mewartakan kabar sukacita. Dia berani untuk itu. Nah, kita pun diharapkan juga berani untuk melawan apa yang kita wartakan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, ambil contoh. Nama saya Muhammad. Gampang kan untuk mencari uang dengan kemana-mana mewartakan, Muhammad tadi Romo. Boleh duit kan gampang, diundang ke sana kemari kan gampang. Tetapi saya sadar bahwa ini bukan tugas saya. Tugas saya walaupun nama saya Muhammad, tapi saya mewartakan Tuhan Yesus. Saya harus bisa mewartakan Tuhan Yesus dan harus konsekuen, setia untuk mewartakannya. Dan itu juga yang membuat saya yang harus mencari, yang harus saya cari adalah apa? Biarkanlah Tuhan Yesus ini yang dikenal oleh banyak orang, bukan saya Muhammadnya yang mewartakan. Enggak. Maka kalau ditanya banyak orang, bagaimana kok bisa menjadi Romo, bagaimana? Saya lebih baik. Enggak, kenapa? Karena saya bukan mewartakan diri saya, tapi mewartakan Tuhan Yesus. Nah, Ibu, Bapak, Saudara kasih dalam Tuhan, ini juga yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Yang kita cari apa sih? Yang mau kita wartakan apa sih? Ya, kita harus sesuai dengan tujuan hidup kita sebagai orang pengikut Tuhan, yakni mewartakan Tuhan Yesus. Lalu berikutnya adalah, beranikah kita juga bertindak untuk dengan kerendahan hati memberikan yang terbaik kepada orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberikan yang terbaik. Orang yang sakit diperhatikan saja itu sudah mengalami semacam penyembuhan berapa persen. Tapi Tuhan Yesus memberikan yang lebih dibanding dengan yang diminta. Apakah kita juga mampu untuk itu? Memperhatikan, baik, tetapi kita memperhatikan dan memberikan yang lebih dari ekspektasi yang mungkin dipikirkan orang. Dengan seperti itu, kita akan bisa mewartakan Injil. Mewartakan sukacita. Kenapa? Karena kalau kita memberi di luar ekspektasi orang ini akan mengalami sukacita. Bukankah ini juga adalah mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil itu kepada orang tersebut. Nah, Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, maka bacaan Injil hari ini itu mengajak kepada kita untuk kembali mencoba untuk membenahi kehidupan kita dalam kita melangkah bermisi juga, dan juga mewartakan dan juga memberikan suatu yang mungkin lebih dari diminta dibanding dengan yang diminta orang lain. Namun walaupun kita memberikan lebih, namun tetap harus selaras dengan kehendak Allah dan sesuai dengan kebutuhan orang itu. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kalau orang itu lapar, ya kita beri makanan. Kenapa? Karena kalau orang itu lapar, kita beri pakaian, ya pas, misalnya begitu. Orang itu telanjang, terus kita beri makanan yang banyak, yang nggak pas. Maka kita harus memberikan yang sesuai. Namun
kita harus memberikan sukacita yang terlebih dahulu kepada orang itu. Selamat merenungkan.